Assalamualaikum semuanya. Apa kabar hari ini? Masih semangat kan? Nah, oke. Hari ini kita akan membahas contoh soal titik berat yang minggu lalu sudah kalian pelajari apa sih titik berat itu dan apa sih rumusnya. Tapi sekedar mengingatkan kembali sebelum masuk ke contoh soal, Ibu akan bahas sedikit tentang rumus titik berat. Masih ingat kan kalian? Oke, kita bahas sedikit ya. Rumus titik berat benda homogen 2 dimensi. Apa sih Bu maksudnya 2 dimensi? 2 dimensi itu yaitu sebuah benda yang memiliki panjang dan lebar, maka disebut dengan luasan. Jika nanti masuk ke 3 dimensi, maka bukan luasan lagi, tapi volume ya. Karena kalau 3 dimensi itu punya panjang, lebar, dan tinggi. Hari ini Ibu akan bahas tentang benda yang 2 dimensi. Kalian masih ingat kan bahwa X itu adalah benda yang horizontal. Yang horizontal itu adalah yang tidur. Yang tidur itu yang horizontal atau garis yang tidur. Sedangkan Y itu adalah garis vertikal atau yang berdiri. Ya, ingat, X itu yang tidur, Y itu yang berdiri. Jadi nanti pada saat ada gambar, kalau yang diminta X, maka kalian lihat yang tidur saja, nggak usah lihat yang berdiri. Ataupun sebaliknya, pada saat yang ditanya Y, maka yang kalian perhatikan itu yang berdiri, jangan yang tidurnya. Nah, perhatikan ya. Ibu langsung masuk ke keterangannya saja. A1 yaitu adalah luasan daerah ke-1. Artinya, pada saat nanti ada gambar 1, 2, dan seterusnya, maka untuk A1 itu adalah luas daerah yang ke-1. Tinggal tergantung. Kalau nanti gambarnya adalah persegi panjang, maka luasnya itu adalah panjang kali lebar. Tapi kalau misalkan nanti gambarnya dia segitiga, maka rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Nah, di sini langsung kok ada AN sih? Apa itu AN? AN itu adalah luas daerah yang ke N. Karena kita tidak membatasi gambar itu hanya 1, 2, 3, bisa 4 dan seterusnya. Maka N nanti bisa diganti menjadi 3, 4 dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke X ya. Ingat X itu adalah yang tidur. X1 maka itu adalah X di gambar yang ke-1, di mana X itu adalah titik tengahnya. Sedangkan Y itu adalah yang vertikal atau yang berdiri. Kalau dia di sini Y1, maka yang kalian perhatikan adalah gambar ke-1 yang berdiri dan Y1 itu adalah titik tengahnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Tara, oke, ada 2 gambar nih. Ada sama-sama persegi panjang. Ini masih mudah lah ya, nih sama-sama persegi panjang. Dimana di sini adalah ada gambar yang pertama, di sini ada gambar yang kedua. Bu, boleh nggak sih Bu, kalau gambar 1 dan 2 ini misalkan kita ambil yang pinggir ini gambar kedua, yang pinggir sebelah yang ini ya, ini yang pinggir ini kita jadikan 2, yang sebelah sini kita jadikan pertama, boleh nggak? Oh, tentu saja boleh ya. Hasilnya sama, mungkin prosesnya yang berbeda. Oke, kita lanjut ya. Ingat, kalau kita masuk ke gambar pertama, maka yang difokuskan adalah gambar pertama, gambar kedua coba kalian hilangkan dulu dari pikiran kalian ya. Kita masuk ke pembahasan ya. Oke, di sini X1. X1 itu ketemu 1. Ini dari mana? Kita lihat. Lihat, nih gambar pertama nih ya. X1 kan yang di bawah nih ya. Yang ini kan X-nya. Nah, karena gambar 1 itu kan dimulai dari sini nih sampai sini. Nah, berarti dari ini sampai sini berapa sih? Kan 2. Nah, ingat bahwa titik beratnya itu berada di tengah-tengah di sini. Maka setengah dari 2 berapa? Ya, betul 1. Maka di sini Ibu tulis 1. Lanjut. Kita masuk ke
Y1. Y1 ketemu 4 dari mana? Ingat, Y itu adalah yang berdiri. Maka kita lihat Y. Nih lihat tanda garis ini yang Ibu. Nih, kan gambar pertama dimulai dari sini kan? Nah, berakhir sampai atas di angka 8. Maka titik tengahnya atau titik beratnya itu adalah 8 dibagi 2 atau setengahnya dari 8, yaitu 4. Kita bisa lanjut ya. Kita lanjut. A1 itu adalah gambar yang pertama. 2 ini dari mana? 2 di sini adalah alasnya. Alasnya dari sini sampai sini nih. 2. 8 dari mana? Nih dari sini sampai sini. Ini 8. Maka tinggal kalian kalikan 2 kali 8 yaitu 16. Gimana? Bisa dilanjut? Bisa kan? Oke, masuk ke yang gambar kedua. Gambar kedua. Waduh, ini kok gambar kedua dimulai dari 2 ya? Bagaimana ini kok bisa dapat dari 2? Dilihat, kalau gambar yang pertama tadi ini dimulainya dari sini, ini kan 0. Maka tidak Ibu tulis, langsung setengah dari 2. Nah, karena gambar yang kedua ini dimulai dari sini. Nih, sini lihat, di sini angka berapa? Nah, karena dimulai dari angka 2, maka Ibu tulis angka 2. Kemudian ditambah, terus 2 di sini nih dari mana Bu? Kok 2 lagi? 2 di sini dari, perhatikan, dari 2 ke 6. 2 ke 6 itu berapa? Kan 4. 2 ke 6 itu kan 4. Nah, setengah dari 4 itu berapa? Setengah dari 4 itu adalah 2. Maka 2 ditambah 2 berapa? 4. Itu X2-nya. Kemudian lanjut Y2. Y2 dari mana kok ketemu 1? Ingat bahwa Y2 ini kan dari sini nih, dari ujung ke atas. Berapa angkanya? 2 kan? Iya. Setengah dari 2 berapa? 1. Maka di sini ditulis 1. Oke, bisa lanjut ya. A2. A2 itu 4 dari mana? 4 ini dari sini nih, dari yang ini tadi nih. Dari 2 ke 6 itu kan 4 kan? Maka Ibu tulis 4. Terus 2 ini dari mana? Dari sini ke sini deh. Ketemu 2. Tinggal 4 kali 2 berapa? 8. Oke, setelah kita ketemu yang diketahui, maka kita langsung masuk ke rumusnya. X itu adalah A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 dibagi A1 tambah A2. Ingat kata kuncinya ya nak, yang diketahui jangan sampai salah. Karena kok dari atas sudah salah, itu ke bawahnya pasti salah. Oke, kita masuk nih. A1-nya berapa? Ini kan tinggal masuk-masukin ya. Karena ketemu A1 tadi 16, maka di sini kita masukkan 16. X1-nya ketemu 1, maka di sini kita masukkan 1. A2-nya 8, maka di sini 8. X2-nya 4, maka di sini ditulis 4. Begitupun bawahnya ya. A1-nya 16, A2-nya 8. Tinggal dikalikan. 16 kali 1 yaitu 16. 8 dikali 4 32. Tinggal ditambahin nih yang atas. 16 tambah 32 ketemunya 48, dibagi 24 ketemunya 2. Ini untuk yang X-nya. Kemudian lanjut yang Y. Y sama aja nih ya. Kalau Y maka yang awalnya X ya kita ganti Y. Nah, kita masukin lagi nih ya. Oke, A1 sama nih, A1 16 kita masukin ke sini. Y1 4 kita masukkan ke sini. A2 8 kita masukkan ke sini. Terus Y2 1 kita masukkan ke sini. 16 kali 4 berapa? 64. Ditambah 8 kali 1 berapa? 8, tinggal ditambahkan. 64 ditambah 8 ketemunya 72, dibagi 24 ketemunya 3. Maka titik beratnya, ingat titik berat itu kan adalah sumbu X dan sumbu Y ya. Maka titik beratnya adalah 2 dari sini, dari sumbu X, 3 dari sumbu Y. Ya, oke.
Semoga contoh yang pertama ini bisa dipahami ya anak-anak. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Oke, gambarnya di sini lebih keren lagi nih ya. Di sini gambarnya ada yang pertama ini adalah persegi panjang, yang kedua adalah segitiga. Oke, yang pertama persegi panjang, yang kedua segitiga. Bagaimana cara mengeksekusinya? Masih sama yang seperti contoh soal yang pertama ya. Cuman bedanya ini terletak di gambar yang kedua. Karena gambar kedua itu adalah segitiga, maka prosesnya sedikit berbeda dengan yang pertama. Kita masuk ke pembahasan ya. Pembahasan untuk gambar yang pertama, X1. Ingat, kenapa ini muncul angka 2 lagi di sini? Karena gambar 1 ini dimulai dari angka 2, ya. 2 ini berasal dari karena X1 atau gambar pertama itu dimulai dari sini, dari 2. Terus 3 ini dari mana? 3 ini dari 2 ke 8 itu kan 6. Nah, maka setengah dari 6 berapa? Setengah dari 6 itu adalah 3. Ya, maka 2 ditambah 3 berapa? 5. Ya. Sekarang kita masuk ke Y1. Y1 itu 2 dari mana? Perhatikan, Y1 ini kan dari sini sampai sini. Nah, lihat nih angkanya berapa nih? 4 kan? Nah, setengah dari 4 berapa? 2. Oke, lanjut ya. Setelah ketemu X1, Y1, maka langkah selanjutnya adalah mencari luasnya. Luasnya 6. 6 ini dari mana sih? Ya, dari ini tadi nih. Nih, 6 dari sini. 4-nya dari mana? Dari sini ke sini. 4. Nah, tinggal kalikan deh. 6 kali 4 ketemunya 24. Oke, lanjut. Kita masuk ke gambar yang kedua. X2 itu ketemunya 5. Itu dari mana ya? X2 ketemunya 5. Perhatikan. X2 kan dari sini ke sini nih. Dari sini ke sini. Berapa nih? Kan 10. Nah, ya kan? Setengah dari 10 berapa? Ayo, setengah dari 10 berapa? 5. Ya kan? Maka 5 ini diletakkan di sini. Karena X2 itu kan 10 tuh panjangnya dibagi 2, jadinya 5. Ya, lanjut ya. Kemudian masuk ke Y2. Y2 ini kok kenapa 4? Iya dong, karena dia bermula dari angka 4. Maka di sini tulis 4. Kemudian ditambah, kok ini sepertiga sih? Kenapa sepertiga? Karena gambarnya adalah segitiga. Titik berat dari segitiga itu adalah sepertiganya. Sepertiga dari berapa? Apanya? Sepertiga dari tingginya. Tingginya ini 6 dari mana sih? Dari sini, Nana. Dari sini ke sini. Ini kan awalnya 4 tuh. 4 ke 10 kan 6. Dari sini. Nah, sepertiga dari 6 itu berapa? Benar sekali. Sepertiga dari 6 itu adalah 2. Maka Y2 itu 4 tambah 2 ketemunya 6. Oke, bisa dilanjut ya. Kita hapus dulu nih biar tidak mengecoh. Oke, kita lanjut ke A2. A2 itu 10 dari mana? 10 itu alasnya. 10 ini alasnya. Dari sini ke sini kan 10 ya. Ya kan, dari sini ke sini kan 10, maka alasnya 10 dikali 6. 6 itu adalah tingginya. Ingat, tadi udah kita cari tinggi dari sini ke sini. Ini, ketemu 6 ini. Maka tinggal 10 kali 6, yaitu 60 bagi 2, ketemunya lah 30. Oke, setelah ketemu yang diketahui, maka akan kita eksekusi ke persamaannya. Masih sama nih ya. A1, X1 ditambah A2, X2 dibagi A1 tambah A2. Oke, A1-nya kan 24 nih ya, kita masukkan ke sini. X1-nya 5, kita masukkan ke sini. A2-nya 30, kita masukkan ke sini.
X2-nya 5 kita masukkan ke sini. Ini sama nih ya. Yang bawah A1 tambah A2. A1-nya 24, A2-nya 30. Lihat nih, 24 kali 5 berapa? 24 kali 5 adalah 120 ditambah 30 kali 5 berapa? 150. Jadi 120 ditambah 150 ketemunya 270 dibagi 54. Ketemunya koordinat X itu adalah 5. Oke, lanjut. Nah, untuk Y persamaannya sama ya, tidak Ibu jelaskan. Langsung ke eksekusinya. Nah, oke, A1 lagi-lagi nih 24, kita masukkan ke sini aja. Y1-nya 2, kita masukkan ke sini. A2-nya 30 kita letakkan di sini. Y2-nya 6 kita letakkan di sini. Udah, tinggal dikalikan deh. 24 kali 2 berapa? 48, 30 kali 6, 180. Tinggal dijumlahkan. 48 ditambah 180 ketemunya 228. Dibagi 54 ketemunya 4,2. Maka titik beratnya adalah 5 dan 4,2. Ini untuk contoh 1 dan contoh 2. Untuk hari ini Ibu hanya memberikan contoh 1 dan contoh 2. Silahkan kalian pahami. Jika misalkan kurang paham, silahkan kalian tanyakan. Boleh langsung tanyakan di kolom komentar. Setelah itu, silahkan kalian kerjakan latihan soal menentukan nilai titik berat dari bangun berikut. Tada, ini gambarnya. Silahkan kalian pilih di mana letak gambar pertama, di mana letak gambar yang kedua. Kemudian kalian kerjakan, setelah itu kalian kumpul ke Google Classroom ya nak. Oke, materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Ibu ucapkan terima kasih Soli dan Soliha, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.